Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel saya, Fatmawati. Nah, dengan mata kuliah aljabar abstrak, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi subgrup normal. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa like, share ke teman-temannya juga ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke konsep apa itu subgrup normal, kita berangkat dulu ke motivasi. Kenapa konsep tersebut dimunculkan? Nah, motivasinya adalah sebagai berikut. Kalau kita punya suatu grup, contohnya grup Z terhadap operasi perkalian Z, ini adalah himpunan semua bilangan bulat. Maka kita akan punya beberapa subgrup dari Z. Salah satu dari grupnya adalah 5Z atau himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Maka kalau kita bentuk koset-koset dari 5Z ini pada materi sebelumnya, maka kita akan memperoleh 5 koset yang berbeda. Yang pertama adalah 0 plus 5Z, yang kedua 1 plus 5Z, 2 plus 5Z, 3 plus 5Z, dan yang terakhir adalah 4 plus 5Z. Kalau ditanya 7 plus 5Z mana? Nah, maka nanti akan kembali sama dengan 2 plus 5Z. Jadi, yang secara umum akan berbeda hanya ada 5 buah koset ini. Perhatikan, koset-koset ini merupakan himpunan. Kalau kita beri operasi dengan aturan operasi menjumlahkan, masing-masing anggota himpunan yang satu ke yang lainnya, maka 0 plus 5Z, kalau kita jumlah dengan 1 plus 5Z, maka akan diperoleh himpunan apa? Coba. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 ditambah dengan 6, 6. 5 ditambah 1, 6. 5 ditambah dengan 11, 16. 10 ditambah 1, 11. Nah, kalau kita data, maka 0 plus 5Z ini ditambah 1 plus 5Z akan diperoleh sama dengan 1 plus 5Z. Kalau 1 plus 5Z ditambah 2 plus 5Z, hasilnya adalah 3 plus 5Z. Kalau 4 plus 5Z ditambah 1 plus 5Z, hasilnya adalah 0 plus 5Z. Dengan operasi tersebut, maka himpunan koset-koset ini akan membentuk grup ternyata. Dengan elemen identitas 0 plus 5Z, dan yang menarik adalah grup tersebut sebenarnya sudah kita kenal. Kalau misal himpunan ini mewakili dengan bar, simbol 0 bar, dan yang ini kita wakili dengan 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan yang terakhir adalah 4 bar. Dan operasi tadi terhadap himpunan ini itu sebenarnya membentuk grup himpunan bilangan bulat modulo 5. Dengan operasi penjumlahan modulo 5 ini, maka himpunan koset-koset ini
Karena dia membentuk grup, maka secara simbolis adalah ini. Z per 5Z. Dan yang ini kita sebut dengan grup kuosien atau grup faktor. Jadi cerita ini kita generalisasi. Kalau misal kita punya grup G dengan operasi star dan subgrup H, dan kita akan gunakan H untuk membentuk koset-kosetnya. Kalau kita himpun koset-koset tersebut, muncul pertanyaan, apakah G per H atau himpunan koset-koset ini dengan suatu operasi membentuk grup? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua membentuk. Ada syarat agar G per H ini menjadi suatu grup yang disebut grup faktor. Apa syaratnya? Syaratnya adalah subgrup H tidak hanya sekedar dari G, tapi H adalah harus merupakan subgrup normal dari G. Jadi, kita perlu memahami apa itu subgrup normal. Sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika berlaku AH sama dengan HA untuk setiap A elemen dari G. Apa ini artinya? Koset kirinya harus sama dengan koset kanannya. Jika memenuhi ini, maka subgrup H tidak kita sebut dengan normal dari G dan disimbolkan dengan ini. Kita notasikan subgrup normal itu adalah simbol yang menyatakan H subgrup normal dari G. Perhatikan kembali koset kanan sama dengan koset ini. Pernyataan ini bukan berarti untuk setiap A anggota H dan H anggota H besar berlaku A star H sama dengan H star A. Bukan itu maksudnya. Oleh ini nggak sama, yang dimaksud adalah untuk setiap elemen G dan H elemen H itu ada suatu H aksen elemen H, sehingga A star H sama dengan H aksen. Sama dengan di sini adalah H aksen star A. Dan ada pula H double aksen anggota dari H besar, sehingga H star A sama dengan A star H double aksen. Kita masuk ke uji subgrup normal. Nah, ada teorema ini akan membantu dalam pemecahan apakah suatu subgrup ini merupakan subgrup normal, iya atau enggak, gitu ya. Kita lihat bunyinya. Subgrup H dari grup G star merupakan subgrup normal jika dan hanya jika ini X H X inverse subset dari H untuk setiap X anggota dari G. Nah, ingat bahwa X H X
inverse sama dengan X star H star X inverse. H anggota dari G. Maka kita akan buktikan. Nah, diketahui H subgrup normal dari G. Maka untuk setiap X anggota dari G dan H anggota dari H besar, sehingga X star H sama dengan H aksen star X. Maka diperoleh X star H star X inverse sama dengan H aksen. Artinya X H X inverse subset dari H. Nah, kita masuk di contoh 1. Setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal. Kita buktikan jika H subgrup dari grup abelian berlaku A star H sama dengan H star A. Untuk setiap A anggota dari G dan untuk setiap H anggota dari G, sehingga HA sama dengan AH, atau untuk setiap A anggota dari G. Nah, ini contoh grup abeliannya. Kemudian kita masuk di contoh 2-nya. Diketahui M adalah himpunan matriks 2x2 yang dimana A, B, C, D anggota dari R, dimana AD kurang dari BC tidak sama dengan 0. Dengan operasi perkalian matriks merupakan grup non-abelian dan N diketahui A, B, C, D anggota dari R, dimana AD dikurangi BC sama dengan 1. Nah, ini merupakan salah satu grupnya. Untuk menunjukkan bahwa N yaitu himpunan matriks dengan determinan sama dengan 1, ini merupakan subgrup normal dari M. Akan lebih mudah menggunakan formula yang ada pada teorema 8.1. Nah, yaitu harus ditunjukkan bahwa Xn X inverse anggota dari N, dimana untuk setiap X anggota dari M dan untuk setiap N anggota dari N besar. Nah, perhatikan bahwa determinan dari Xn X inverse sama dengan determinan X kali determinan N dan dikalikan dengan determinan X inverse, yang dimana sama dengan di sini determinan X kali 1. Nah, maka determinan X min 1 sama dengan determinan X dikali dengan determinan X inverse. Nah, dengan determinan X kali determinan X inverse, hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, karena determinan Xn X inverse sama dengan 1, maka Xn X inverse anggota dari N besar. Nah, yang dimana untuk setiap X elemen atau anggota dari M, nah, dimana untuk setiap N anggota dari N besar ini sebagai N merupakan subgrup normal dari M. Maka ini akhir dari penunjukan bahwa N merupakan subgrup normal.
penjelasan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like, share ke teman-temannya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.